Jatimulya. Iya ya Rasul. Oh berarti lurah Jatuh ya. Iya, ada lurahnya, ada ya Rasul. Coba geroin lurah. Oi, buset, nggak sopan. Lurah makanya nyebut oi. Lebaik ya Rasul, kemari. Ini bener rakyat lurah. Betul ya Rasul. Katanya bener maulid. Bener maulid di Masjid Baitul Taqwa ya Rasul, pinggir Ragasi. Acaranya di gang ya Rasul. Gangnya pegigir-gigir sama Ragasi ya Rasul. Apakah ya Rasul tahu pegigir-gigir? Norak. Masa ada pegigir-gigir? Biarin tutup, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mibtahi babil yazar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Wa qala aidan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Ibnu Malik fil Khalasah wa khabarul mahsuri qaddim abada wa ma lana illa tiba'u ahmada. Wa qala Imam Sirri As-Saqati
man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada hadzal mawdi'a illa limahabbati rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqaulin nabi man ahabbani kana ma'i fil jannati. Wa qala al imam Jalaluddin As-Suyuti ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaikatu bi ahli zalikal makan wa ammahumullahu birrahmah wal mutawwiquna bin nur wa idza mata hawwanallahu alaihi jawaba su'ali munkarin wa nakirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin amin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah maulid yang berbahagia, sebelumnya saya meminta maaf wabil khusus para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang mulia yang saat ini telah nampak hadir bersama kita, umumnya juga para hadirin wal hadirat semua. Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab. Apakah saudara-saudara tahu apa itu su'ul? Su'ul itu adalah di mana kita mau muntah, itu adalah su'ul. Itu adalah su'ul. Jelek tata kerama, ora ada sopannya, duduk di atas panggung nyenggelik wae. Dengan dekorasi yang begini indahnya, pakai lampu kerlap-kerlip kayak warung remang-remang, diondang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara yang amat sangat mulia ini, ta'ziman wa takriman, sejak memperingati daripada dilahirkannya manusia mulia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia adalah baginda Rasulullah. Oleh karena itu saudara, apabila nanti banyak kata-kata saya yang salah atau keceletot omong, apakah saudara-saudara tahu keceletot? Cari aja di Google keceletot, sampai kiamat nongtot mau bakalan nemu. Adapun salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya, apanan pada tahu dewek sebenarnya saya ini belumlah urup dipanggil kiai, sebab yang namanya kiai selain ilmunya tinggi, pengalamannya luas, punya pesantren, muridnya banyak, akhlaknya bagus, suri tauladan buat umat, berani bicara benar, berani bicara salah, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Itulah namanya kiai. Juga saya ini belum layak dipanggil ustadz. Apakah saudara-saudara tahu apa itu layak? Layak itu adalah nama suku di daerah Kalimantan. Itu adalah Dayak. Dayak mah bukan kendaraan mogok wae. Doyok itu mah ya.
Saudara, yang namanya ustaz, definisi ustaz, apa itu definisi? Sebenarnya saya kagak tahu ini definisi apa, tahu definisi cuman roman-romannya itu omongan emang ngeloyoknya ke situ. Definisi ustaz, wa al-mahir fil ulumi, satu manusia yang telah menguasai 12 warna ilmu, kesohor ke awang-awang, ke koncara ke jana pria, keilmuannya, itulah syah, disebut ustaz. Kalau kiai kagak urup ustaz juga belum layak, lantas saya ini apa? Saya cuman sebatas casingnya saja. Apakah saudara-saudara tahu apa itu casing? Casing itu adalah ompol budak, saudara. Itu adalah pesing. Pesing mah bukan kalau kagak punya duit, pusing. Kiai kagak urup, ustad ge belum pantas. Saya mah cuman ustad. Emang beda, bahasa Arab itu bila mana beda huruf akan berubah makna. Saudara, kalau kita bicara berubah makna, jangan kata bahasa Arab, bahasa Sunda aja dulu beda huruf akan beda makna. Saudara, salah satu anugerah yang Allah berikan terhadap bangsa dan negara kita tercinta adalah bahasa. Di negara lain hanya beberapa bahasa, tapi Indonesia ribuan bahasa tetap bersatu di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah hebatnya Indonesia. Sunda bahasa yang sangat elok sekali, saudara. Elok itu kalau hujan tanah jadi elok, saudara. Blok. Sunda beda huruf akan beda makna. Contoh antara burit dan berit itu beda. Berit dan birit pun beda. Apalagi birit dan burut itu beda banget, saudara. Lete, coba ayo kita terjemah bareng-bareng. Emang kalau burit apa artinya? Sore. Berit apa mananya? Tikus. Kalau birit apa artinya? Bujur. Adapun burut itu adalah turun berok, saudara. Ustaz itu guru, itu pun diambil dari bahasa Sunda. Guru digugu, ditiru. Digugu didengar ketika guru kita sedang mengajar. Ditiru dicontoh akhlaknya, saudara. Itulah namanya ustaz. Nah, kalau ustaz pakai dal itu kebanyakan daripada usaha tidak, anak deres tuh ustaz. Buset, sekarang kagak deres bagaimana? Ustaz kemana-mana kan kagak. Mangkaning. Maaf, takut ada mangkaning. Habis bagaimana saya ngomongnya? Mangkaning. Ustaz masa hari-harian sesarungan baik, nggak ada pegawaian lain, adanya itu-itunya udah be yang ada di kereye. Makanya tengetin Ustaz mah jare anak langka gelituk wae, saudara. Norak banget. Apa itu gelituk? Gelituk itu nama jambu, kan ada jambu gelituk. Glutuk itu mah. Kadang-kadang panitia yang terlalu berlebihan manakala menyambut datangnya mubalik. Beberapa tahun yang lalu saya diundang di daerah Bogor, percis dekat Universitas Pertanian. Apa teh namanya? UPB. IPB, iya benar. IPB, Institut. Apa itu institut? Itu yang bau-bau, itu adalah hitut. Nah, begitu saya digeroin, apa digeroin? Bahasa Sunda dengan bahasa Betawi perbedaannya nggak jauh, saudara. Kata orang Betawi, tong kalau kita makan di sawah cuaca lagi ngelekep begini, yang paling enak
apalagi kita habis ngebloon. Apa itu ngebloon, saudara? Ngebloon itu ngasak. Zaman Bapak Harto disebut ngebloon, sekarang disebut, di zaman Bapak Harto disebut ngasak, sekarang disebut ngebloon. Kenapa disebut ngebloon? Lihat bedewek. Ngebloon bagaimana? Lah jerami bekas digebot, orang digebot lagi sama dia. Bukankah itu namanya bloon? Yang paling enak kalau makan di sawah kita habis ngebloon, cuaca lagi ngelekep begini, airnya lu esin. Kata Betawi di esin, tapi kata Sunda di esan, saudara. Esan dan esin itu tuh kene. Kata orang Betawi, tong kalau itu latar ngeblek, lu siramin ngapa? Kata Betawi disiramin, tapi kata Sunda disiraman. Siraman dan siramin sama, itu kene. Kata orang Betawi, tong kalau makan jangan dihabisin, banyak yang belum makan, lu sisain ya. Kata Betawi disisain, tapi kata Sunda disisaan. Sisaan dan sisain pun sama, itu kene. Begitu saya digroin ya sama MC, ngeloyoklah saya ke panggung. Alangkah kagetnya hati saya pada saat itu, kena disambut dengan dordar petasan. Seejelek-ejelek. Apa itu seejelek-ejelek ya? Seejelek-ejelek. Baru ngalamin kayak begini penyambutannya petasan kok sing jeleger. Emang saya ini besan apa pengantin sunat? Ini ceramah kagak modern nih. Bahkan saya pernah ngisi acara maulid di daerah Cikarang Kota, persis dekat terminal, saudara. Dekat terminal Cikarang, di situ ada rumah sakit. Acara maulid, selesai acara, saya pulang, orang taunya diberkatin spasi gede warnanya hidung, saudara. Begitu saya pegang, alangkah hangatnya. Tanda tanya di hati kecil saya, ya Allah ya Rob, ini berkatku anget-anget ya Allah. Bekakak apakah kiranya yang ngerengkol ini plastik ya Allah? Oh sebodoh ting ah, bekakak apa ge? Bebek ke ayam ge? Saya bawa begitu nyampe rumah, neng buka pintunya, neng gua berkak anget banget. Coba lu lihat, begitu dilihat sama bini saya jejeritan, buset teh gua mah ngebuka berkat lu mending ngejerit, ngagetkan banget gua loh. Emang apa isinya? Lihat bedewek. Begitu saya lihat, saya kira bekakak, orang taunya oncom banget kene dijejelin ke situ. Jadi panitia sama saya jangan malu-malu. Oncom ke kuaing mau dibantu terus. Malum kelas oncom. Nah, sekali lagi kalau nanti banyak yang salah, itu masalahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Yang sangat saya hormatin, saya banggakan Kepala Desa Jaya Mulia, Jati Mulia, iya ya, iya ini ada tulisannya Jati Mulia, yaitu Bapak Lurah Haji Ato Furtoni SE. Sarjana ekonomi adalah titel Bapak Lurah, kalau titel saya MMST, kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab bini saya namanya Yanti binti Karna, mantan supir tronton. Jadi MMST itu titel saya. Kalau kita bicara titel, semuanya lelaki pasti punya titel. Sebab kalau nggak punya titel, biar tak ganteng, sawah lega, duit banyak, mau laku ke perempuan. Kalau tidak punya titel, sebab titel itu adalah titit ngegantel. Lah kiai bukan ustad, bukan. Pulang ke rumah gua mau mulut aing maulidan menang titel. Nyok kita doain nyok, mudah-mudahan Bapak Lurah Haji Ato Furtoni SE beserta seluruh stafnya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, dan Allah kasih keberkahan dalam hidupnya. Yang sangat saya hormatin Ketua Dekem EDKM
tulisannya dekem. DKI Masjid Jami Baitut Taqwa, yaitu Bapak Nana yang sangat saya hormatin, tokoh masyarakat, yaitu Bapak Haji Karim yang sangat saya hormatin, Bapak Iin Solihin yang sangat saya hormatin. Mau ceramah aing mah geus maca ieu doang geus ngabsen meureun, yang sangat saya hormatin. Itu jadi baca karunya menang nulis budak TK aing teh meureun. Bapak Ina dan yang sangat saya hormatin, saya muliakan dan saya banggakan segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidz wal asatijah Kampung Cilegok, Dusun Cioter, Desa Jatimulya, bil khusus al mukarram al Ustadz Haji Komaruddin, juga wabil khusus al mukarram al Ustadz Haji Ilyas, juga wabil khusus. Tapi jam beraha yang kikieuan ya berieukeun kieu mata ieu. Wabil khusus al mukarram al Ustadz Abdul Rashid, nyok kita doain nyok, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya Allah panjangkan umurnya, disehatkan jasmani serta rohaninya, Allah kasih keberkahan serta kemanfaatan ilmunya. Emang apa Ustadz kudu didoain biar panjang umur? Dia dengeran teh didoain panjang umur baik. Sebab yang namanya Ustadz saat ini barang langka, saudara. Keberadaannya sudah mulai punah, percis kayak macan Sumatera. Jarang yang pengen jadi Ustadz. Calon presiden banyak, calon gubernur belatak, calon dewan pemilu masih jauh, udah ngejejer foto-foto calon dewan melulu, dipajang-pajang di jalanan, tempel-tempelin di tatangkalan, kadang di kuburan. Kunti kita nyolok. Apakah kita pernah melihat calon kiai, calon ustadz nih, Dusun Cioter ini calon ustadznya, fotonya dipajang di gang? Pernah kan? Enggak, saudara. Ada yang memuludan rajaban, foto mubalik dipajang di gang. Udahan acara lupa kagak ngebenahin panitia. Mangkaning angin lagi kenceng wae mangkaning, rebah pisan ketiup angin. Akhirnya ada yang mulung, saudara, ada yang pakai tutup jamban, kepiting kandang kambing, pakai laburan, suwe panitia. Foto saya jadi banyak di jamban. Jarang yang pengen jadi ustadz. Bahkan saudara, ketika kita punya anak perawan cakep, ada yang bogohun, saudara, ada yang bogohun. Buset, ini bahasa, ini bahasanya dihiji-hijiin. Ada yang bogohun, satu anak karyawan, satu lagi anak pesantrenan. Saya mau nanya nih, di antara dua calon menantu kita yang akan kita pilih, apakah anak karyawan, apakah anak pesantrenan? Karyawan, karyawan. Ulah jawab, aing nu jawab. Senajan bogohon kamu bocah pesantrenan jadi disindirin bae mamanya bapaknya. Jangan mau ke ikan teri, sebab ikan teri kagak ada sisiknya. Neng, jangan mau ya ke bocah santri, sebab bocah santri kagak ada duitnya. Yang namanya kiai ustad kudu mondok, kudu pesantren. Jarang sekali peminat pesantren, saudara. Di sini biasa mau nanya, di Cioter banyak yang pesantren dan sekolah. Ulah jawab, aing lu jawab. Bahkan ketika anaknya ngebeka, apa itu beka, saudara? Kekenyangan perut jadi beka. Bega ya, bega.
anaknya bebilang sama mamanya bapaknya, mak abah saya mau pesantren mak. Buset, langsung melotot tuh emaknya bapak, jangan segala wae lu pesantren. Emang apa mak? Mual bisa ke pabrik. Hah? Yang udah gua tegesin nih, kalau orang balik dari pesantren paling banter jadi ustad, kalau nggak jadi ustad jadi amil. Mau makan apa ntar lu? Hah? Paling bisa makan kalau ada orang mati, gua tahu. Ntar lu ngarep-ngarepe orang mati. Tetangga sakit punya grup WA, siap-siap. Apalagi kalau tengah malam burung cuing babunyi main cuing grenjal kayak ustad ngambil HP langsung nelfon ambil, Assalamualaikum Mil, salam, ada apa tad malam-malam ngambil? Kabar gembira apa ya? Siap-siap proyek kita mau datang. Proyek apa sih tad malam-malam begini? Dengerin cuing berbunyi baik. Apa hubungannya? Ini norak Pak Amil, dengerin, kata orang dulu itu teh tandanya ada orang mau mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Emang pendaringan lagi garing banget tad. Udah ngutang besok ke warung 2 gantang mah bilangin seminggu dibayar, kita ngajiin di kuburan, oke? Begitu diumumin di KM di masjid berita duka cita, innalillahi, nggak taunya mertuanya yang mati. Suwe bener. Juga yang sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hadirin wal hadirat yang sama-sama terus mengharap rahmat ridho Allah serta mengharap syafaatul uzma baginda Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara tuh ya kan. Heran gue mah kagak sudi banget kayaknya. Emang nggak boleh saya dipanggil AA? Apaanan? Di Bandung ada mau balik yang ke Sohor Agim namanya, atau bagian di Cioter ada Abret namanya. Heran gue mah dah. Yang ilok atau pengen minum dulu. Bisa tadi gue cobrak baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kenapa di bulan Maulud kita selalu mengadakan acara seperti ini? Kenapa kita harus bebeginian? Bukankah acara bebeginian kata orang Wahabi ini adalah bid'ah, saudara? Orang yang maulid, orang yang adakan maulidan, Isra Mi'raj atau Rajaban, tahlilan, kunut, ziarah kubur, itu adalah orang-orang yang sesat kata orang Wahabi. Pakaiannya beda, Wahabi mah perempuannya bengetnya dihordengin, lalakinya celananya kurang bahan, celana kurang bahan dipakai. Nah nayuh maneh ke atas takut mah gluduk, ke bawah takut sama cacing. Hati-hati, awas, bye-bye Cioter, bye-bye Jatimulya, kemasukan orang yang mempunyai paham Wahabi atau Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kadang-kadang kita yang salah. Maulid memaulid, mana hikmahnya maka gak ada. Gimana mau ada hikmahnya? Hadirnya ginanya dulu, Ustadznya di mana, kiai ini di mana, rame pante. Si kiai ustadz kudu rame. Mun yang rame mah topeng banjut ka dia. Ulah aing teh tadiuk di dia ke pengantin sunat aing. Pada abring-abringan doang. Muhammad bin Abdul Wahab, kita mengadakan acara seperti ini dikatakan bid'ah. Apa-apa bid'ah, saudara. Mereka katakan kullu bid'atin dhalalatun, setiap perkara bid'ah itu adalah sesat.
Padahal walaysa kullu bid'atin dhalalatan, enggak semuanya yang namanya bid'ah itu sesat. Kesimpulannya bid'ah itu ada dua, ada yang dikategorikan sesat. Apakah saudara tahu kategori itu yang di pohon nangka itu adalah gori, saudara? Norak banget. Ada yang kategorikan sesat namanya bid'atun syar'iyyatun, ada yang tidak sesat namanya bid'atun lughawiyatun atau bid'atun hasanatun. Kita ngaji sebentar, ngantuk diajak serius mah kebentetan meureun. Atuh ngomong maulid dikatakan bid'ah, orang yang melaksanakan bid'ah adalah orang-orang yang sesat. Jangan diem baik dikatakan sesat. Lawan, cek aing lawan. Enak amat katain sesat. Adu argumen dulu, ada Menteri Agama, ada Majelis Ulama Indonesia. Adu argumen. Apa itu argumen? Yang ada di keler warung. Aing mah apa-apa sesat. Yang dinamakan bid'ah yang sesat adalah aqidatun takhalafat aqidat Ibnu Abi Mansur Al-Maturidi wa Abi Musa Al-Asy'ari. Akidah yang kagak akur, akidah yang kagak sama, bertentangan dengan akidah Abi Mansur Al-Maturidi wa Abi Musa Al-Asy'ari, atau akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Di dalam ilmu fiqih kita dianjurkan wajib mengikuti 4 imam. 4 imam yang wajib kita ikutin, 4 mujtahid mutlak. Terserah mau siapa saja ikuti itu. Apakah Imam Maliki, apakah Imam Hanafi, apakah Imam Syafi'i, atau Imam Hambali. Asal jangan Imam S. Arifin, saudara. Penyanyi dangdut itu mah, atau Imam Samudra tukang ngebom. Kalau masalah akidah, dari 4 pengikut mazhab itu merucut saudara. De gomah mani merucut kepada 2 imam, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi kalau ada orang dia mengaku beragama Islam, boro-boro ngikutin, percaya kagak kepada 4 imam, maka dialah dikategorikan sesat. Titik. Ada 2 bid'ah, yang kedua bid'atun lughawiyatun atau bid'atun hasanatun. Kayak bagaimana definisinya? Kullu ma lam yujad fi zamanir rasul, sesuatu perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, saya mau nanya, ini kita semua di zaman Rasulullah udah diberanakin belum? Belum. Maka kita namanya bid'ah, saudara. Nih, yang saya pegang saudara, ini apa? Mic, saudara. Nggak hidang. Nggak ilok atau tahu ini. Mic zaman Rasulullah sudah ada belum? Belum. Boro-boro mic, tukang becak belum ada. Itu apa tuh? Salon. No, ada speaker, no. Speaker salon, mic zaman Rasulullah ini tidak ada, saudara. Berarti ini namanya bid'ah. Sekarang bagaimana ini perkara bid'ah mau kita adakan? Kita pakai buat ngaji. Mangkaning. Ngaji itu hukumnya wajib, saudara. Jamaahnya ribuan. Kagak make speaker, kagak make salon, kira-kiranya kedengeran apa kagak? Kedengeran apa kagak? Wah, bakal kedengeran. Boro-boro kagak make salon, boro-boro kagak make speaker. Senajan pakai salon, pakai speaker, ustad ngegelantang we, kagak didengar ini, kagak. Kalaupun ini perkara bid'ah, kalau sekira-kira bisa mendukung perkara yang wajib, ini bisa jadi wajib, saudara. Ngaji wajib, mual kedenger orang ribuan.
memakai salon, memakai speaker bisa wajib. Lil wasail hukmul maqasid, in kana maqasiduhu wajiban wa wasailuhu wajibun. Ini apa saudara? Lampu saudara. Zaman Rasulullah ini lampu listrik udah ada belum? Belum. Berarti bid'ah. Motor saudara, mobil zaman Rasulullah udah ada belum? Belum saudara. Itu pun namanya bid'ah. Pesawat saudara, ini papanya kagak mau diam saudara. Suwe bener. Pesawat zaman Rasulullah udah ada belum? Belum, sekarang ada. Itu pun namanya bid'ah. Terus bagaimana kalau kita mau umroh, mau ibadah haji, nggak numpak motor, nggak naik mobil, nggak naik pesawat, kira-kiranya sampai mual ke Mekah ke Madinah, mual bakalan nyampe. Jadi kita tengetin baik orang-orang yang ngomong baik bid'ah saya pang bener ya, gua tengetin loh. Hah? Kalau lu mau berangkat umroh, berangkat haji, jangan naik motor, jangan numpak mobil, lu jalan lo dari rumah lu dewek, lu seret tuh koper. Lebaik Allahumma lebaik. Orang gila lo. Boro-boro nyampe Mekah, Madinah, sampai Cengkareng modal. Ngomong bae asa hidup yang benernya nyalain bae orang. Ngomong apa-apa bid'ah. Lah dia punya motor, dia punya mobil, dia juga punya TV, dia punya HP. Kan itu perkara beda. Kenapa dipakai? Kita maulid bukan mendewakan Rasulullah, kita maulid bukan mengkultuskan Rasulullah, tapi kita maulid karena kita cinta ke baginda Rasulullah. Kita baca riwayat hidupnya yang tertera dalam kitab Al-Barzanji, Syaraful Anam, Deba, Simtud Durur, dan Ad-Dailul Lami. Tidak lebih daripada itu. Kenapa kita dikatakan sesat? Kalau memang tidak maulid, diam, nggak mau rajaban, ceng. Ini adalah budaya kita yang ditanamkan oleh leluhur-leluhur kita. Sungguh pun kita tidak tahu dalil maulid. Dalil kita maulid adalah orang-orang tua kita dahulu. Maulid, rajaban, tahlilan, ziarah kubur, qunut. Ini adalah budaya kita. Bukankah pemerintah kita memberikan kebebasan di dalam berkeyakinan dan beragama? Betul? Dikasih kebebasan. Kenapa kita dikatakan sesat? Kenapa bicaranya cuma hanya di media atau kepada masyarakat awam? Bukankah presiden-presiden kita yang terhormat dulu mengadakan maulid di Istana Negara? Mulai dari Presiden Soekarno maulid, dilanjutkan Soeharto maulid, sampai saat ini Presiden Jokowi pun maulid 12 Rabiul Awal. Jangan berani di bawah doang, oncok no 12 Rabiul Awal, ntar lagi maulid no. Presiden Jokowi sama para menterinya, hei presiden jangan maulid, ini bid'ah, cuer, modar lo ditembak. Buset dia lo, mana kedodoran lo, ngajakin pasea lo. Orang seperti dia, orang Wahabi, maaf, dia mah boro-boro maulid nggak boleh. Padahal rasa kecintaan kita melampiaskan rasa kecintaan kita ke baginda Rasul. Kita tahlil, kita ziarah kubur, kita cinta kepada orang tua kita. Dia boro-boro, di mana letak solehnya? Hah? Kagak mau ngedoain orang tua, jidat hitam alabatan pantat monyet. Sholat baru 2 minggu udah hitam baik, lu bagaimana sujudnya? Hah? Apalagi 17 Agustus Pak Lurah. Orang kayak begitu, orang Wahabi 17 Agustus kagak boleh, sebab itu bid'ah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat, mengenang jasa para mual seenak begini kalau bukan jasa para pahlawan. Pahlawan jasanya mual bakalan bisa terbalas. 17 Agustus menghormati doang dengan masang bendera, lu kagak mau ku kebina-bina tuing. Mantok sia di Indonesia, mantok cuk aing mantok sia. Buset deh, aing kesurupan Soekarno sugan ngelawan sia, jadi hayang minum.
Maulid, emang maulid itu apa? 4 syarat di dalam maulid. Dalam kitab I'anatul Talibin kata guru kita, syarat maulid ada 4. Yang pertama, ijtima'un nasi, kumpulnya manusia. Ini kita manusia apa dedemit? Manusia kan? Apa setengah manusia kita? Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani, ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang ketiga, pembacaan syirah nabawiyah yang tadi sudah dikatakan, al-barjanjikah, syaraful anamkah, sampai ad-dailulami. Yang keempat, syarat maulid adalah wal aklu, dahar. Dahar itu adalah syarat mutlak di dalam maulid. Jadi kalau tidak dahar, tidak sah maulidnya. Hidup dahar. Minimal ada sesungguhnya. Ada sesungguhnya. Insya Allah saya maulid tanggal 2 Desember malam minggu, malam Ahad. Padahal saat ini saya sedang membangun masjid, menginjen tahu menginjen. Tapi 1 ekor sapi sudah disiapkan. Padahal saya lagi ngebangun masjid. Nah ini kadang-kadang maulid kagak makan lah, apa maulid? Yang makan teh panitia mau balik nih, bentet. Makan semuanya. Terus apa tujuan maulid? Tuh baru ketujuan. Tujuan maulid adalah man azzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamati. Yang kita harapkan adalah mengharap syafaatul ujma baginda Rasulullah nanti di padang mahsyar, manakala manusia dikumpulkan oleh Allah. Rata-rata semuanya 33 tahun umur manusia. Ratalah sudah tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lautan, tidak ada lagi pohonan. Rata manusia. Semuanya rata bumi ini. Manusianya pun rata 33 tahun. Jarak matahari 1 jengkal katanya di dalam kitab-kitab kuning, saudara. Jangan kata 1 jengkal. Saat ini saudara, jarak bumi ke matahari nggak ada yang tahu. Betapa ngebelentrangnya saat ini. Betapa ngebelentrang, saking panasnya. Nanti cuman 1 jengkal. Mangkaning kagak make tiung saudara, nggak make songkok saudara, nggak make baju, nggak make sarung, nggak make rok, nggak make kutang saudara, nggak make selempak saudara. Bayangkan betapa ulat aletnya nanti. Buset nih meni ulat alet. Bayangkan ya betapa ulat aletnya. Di situ rame saudara, lato-lato. Ilok sempat kita pengen ngeliat lato-lato orang, karena memikirkan diri kita sendiri, tahu selamat tahu kagak. Pemimpin udah lagi nggak memikirkan rakyatnya, orang tua sudah tidak lagi memikirkan anaknya, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Meminta tolong kepada siapa kita? Betapa ngegeriaknya manusia saudara. Dari zaman Nabi Adam sampai ke zamannya Adam Jordan saat ini. Akhirnya manusia bingung dan susah. Mau minta tolong kepada siapa?
Akhirnya sepakat kita minta tolong ke Nabi Adam aja, sebab Nabi Adam ini awal adanya manusia. Akhirnya manusia sepakat mendatangi Nabi Adam. Apa kata kita semua? Apa kata manusia? Ya abal bashar isfa' lana, wahai Nabi Adam, tolongin kami semua, kami adalah anak cucu-cucumu wahai Nabi Adam. Bilangin ke Allah pangpindahin gitu kami. Buset, mengkebanjiran sih ya. Apa tuh kata Nabi Adam? Kagak pada hidang, nggak pada hidang tuh semuanya. Apa lu pada tahu dewek? Hah? Gua lagi anteng-anteng di surga, diusir sama Allah gara-gara ngelanggar larangan Allah. Dari situlah gua juga bingung mikirin dewek, nggak pada hidang. Kesono kali Nabi Nuh no, mana Nabi Nuh? No, Nabi Nuh no lagi main WA baik. Ya Nabi Nuh isfa'lana, tolongin kami semua wahai Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ora iso, ora iso. Nabi Nuh dari Sungai Buntu kali. Ora iso dari Sungai Buntu. Gue mikirin dewek, pusing, boro-boro nulungin lu pada. Bingung dan susah. Akhirnya kita sepakat kemana dan kemana, kepada siapa dan kepada siapa kita minta tolong. Akhirnya Nabi kita berdiri dengan gagahnya. Apa kata Nabi kita? Ummati, ummati. Waduh, siapa yang ngegeroin kita ya? Ada yang umati baik. Inilah Nabi kita yang kita harap-harap. Nono Nabi kita langsung ngegeriak di hadapan baginda Rasul. Ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah, tolongin kami semua wahai Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Jangan takut, tenang. Itulah kecintaan Rasulullah terhadap umatnya. Wahai para umatku, bukankah aku pernah berkata ketika aku hidup, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Orang yang mengagungkan hari kelahiranku, aku yang akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Saat inilah janjiku akan aku tepati. Ini rombongan dari mana? Cioter ya Rasulullah. Cioter, Legok Cioter, dusun Cioter. Maulid enggak? Maulid ya Rasul. Pinggir Ragasi ya Rasul. Pinggir Ragasi, pakai lampu kerlap-kerip kayak warung remang-remang. Yang ceramahnya orang gila kali tuh ceramah tuh. Tahu orang mana tahu? Mangganing ya Rasul. Jatimulya, iya ya Rasul. Oh berarti lurah Jato ya? Iya. Ada lurahnya, ada ya Rasul. Coba geroin, lurah. Oi. Buset, nggak sopan. Lurah makanya nyebut oi. Lebaik ya Rasul, kemari. Ini bener rakyat lurah, betul ya Rasul. Katanya bener maulid di Masjid Baitul Taqwa ya Rasul, pinggir Ragasi. Acaranya di gang ya Rasul. Gangnya pegigir-gigir sama Ragasi ya Rasul. Apakah ya Rasul tahu pegigir-gigir? Norak, masa ada pegigir-gigir? Jadi saudara,
harta benda yang kita korbankan buat maulid dibandingkan dengan syafaatul uzma nggak ada nilainya sama sekali. Maka oleh karena itu saudara, di mana ada maulid kita jangan ngarep-ngarep diundang sama orang. Sama panitia juga nggak ngondang, malu. Jangan malu-malu. Kita maulid mengharapkan syafaatul uzma baginda Rasulullah. Bahkan saudara, ada perkataan seorang ulama besar, sebut saja Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa kata beliau? Ma min baitin nggak pati-pati ada satu rumah, atau masjidin atau satu masjid, atau mahallatin atau tempat yang lain, kantor desa, kelurahan, kantor camat atau yang lain, quri'a fihi maulidun nabi, yang bila mana dibacakan maulid nabi kita Muhammad, yang bila mana diadakan peringatan maulid nabi kita Muhammad, illa habbatil malaikat, melainkan malaikat seketika itu juga turun dari langit ningkerin tempat yang, apakah saudara tahu ningker? Norak banget saudara mah. Ningkerin, muterin saudara, muterin tempat yang lagi ada diadain maulid. Jadi maulid kita nggak usah takut, sebab yang ngejaga maulid adalah malaikat Allah. Ngapain malaikat ngikut hadir di mana peringatan maulid saudara? Dalam keterangan kitab-kitab kuning ada di Durrah juga ada katanya, di mana nama Nabi disebutkan. Apa kata Nabi? Ana wa ana la asma'u, ana la asma'u wa ana la anzuru. Aku pasti mendengar dan aku pasti melihat. Orang Cilegok dusun Ciota lagi maulid, kelihatan oleh Rasulullah. Maulidnya bau tai kambing sudah, tai embe kot nyedek begini. Mana kandang embeknya? Itu dia, kot nyedek begini saudara. Itu lurah gening anteng banget. Lurah kot rempet begitu. Apa udah terbiasa kali lurah? Ngikut hadir. Ngapain malaikat ngikut hadir di mana ada peringatan maulid? Fa innahum yusalluna ay fa innahum yastaghfiruna bi ahli zalikal makan. Malaikat di mana ada peringatan maulid jejeritan ke Allah, memintakan ampunan buat orang-orang yang sedang hadir maulid. Apa kata malaikat? Ya Allah ya Rabb, ampunilah orang-orang yang sedang hadir maulid di Masjid Baitul Taqwa ya Allah. Ampuni semuanya dosanya ya Allah. Yang hadir be doang ya Allah, kata malaikat. Yang kagak mah jangan, nemen-nemen teuing ya Allah. Bahkan wa iza mata, di mana orang lagi hadir maulid mati, umpama lagi hadir maulid mati gitu, keracunan tai kambing. Malu maulid pagi gigir-gigir sama kandang kambing, nyedek mati. Wa ijamata, di mana orang lagi hadir maulid mati, hawanallahu alaih, Allah akan memudahkan buat itu orang jawab su'ali munkarin wa nakirin, daripada menjawab pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Di mana Allah mudahkan berarti akan bisa menjawab. Kalau bisa menjawab, alamat tuh orang akan bahagia di dalam kubur. Kalau di dalam kubur bahagia, di akhiratnya pun akan bahagia. Kalau di akhiratnya bahagia, surga jaminannya. Apa kata Rasulullah? Man ahabbani kana ma'ifil, orang yang cinta kepadaku niscaya akan bersama-samaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bagaimana? Orang yang mati ketika hadir maulid, surga lah jaminannya. Oleh karena itu saudara, mumpung ini maulid belum kelar, ayo pada mati semuanya. Hei lurah, ajakin warganya pada mati. Aing masih loba urusan.
Terus apa hikmahnya maulid? Hikmahnya maulid adalah mentauladani daripada akhlak Nabi kita Muhammad. Itu mentauladani, ngejiplak, nurutin akhlak Nabi. Terlebih kepada anak-anak muda, coba ayo anak muda. Sebab saat ini kita krisis Pak Lurah ya. Krisis akhlak dan moral. Ya bentengnya itu pondok pesantren, madrasah, pengajian, majlis taklim. Kita khawatir saat ini. Yang mana anak-anak muda saat ini lebih condong. Apakah saudara tahu condong? Condong itu bujanya condong. Bodong itu mah. Lebih resep ngikutin orang-orang barat. Anak muda, orang barat silakan ikutin ilmunya, teknologinya, bukan akhlak dan budayanya. Ini lihat zaman sekarang, rasa malu sudah tidak ada Pak Lurah ya. Padahal anak kita dididik di SMA, di SEMEA, tapi kalau dibeboncengan sama temennya lelaki, mesranya mengalahkan pengantin anyar saudara. Nih gadok lah aww-nya ada di pundak lelakinya, ngampleh wae. Emang buta aing. Tapi emaknya bapaknya ketika ke undangan naik motor, apakah mesra kayak anaknya yang belum halal? Ya Allah, pamajikan adak saeutik katonggong salakinya, apa kata salaknya? Geseran saeutik naha. Pegel aing. Kadang-kadang pemajikan ragak di tetuang gitu ngohon salakina. Sadar-sadar geus naik tepi ka imah kunaon motor aing hampang kieu. Nya lingkuk mana pemajikan aing? Lihat zaman sekarang. Orang tua ayo jaga anak-anak kita. Jangan dibebaskan itu anak kita. Anak adalah amanat, awas. Ini kadang-kadang dibiarkan lebih sayang ke anak hayam ketimbang anak sorangan. Anak hayam nanti balik arek maghrib ya ampe tepi ke pedes ka ditu neangan anak hayam. Anak sorangan nanti lu poek terbalik yang jedog wae. Lihat bocah sama zaman sekarang kalau udah bebogohan pengennya di tempat yang poek saudara. Kalau udah bebogohan tempat yang poek lelaki perempuan katanya yang ketiga itu adalah setan. Mangkaning setannya ge setan uka-uka saudara. Betapa jahatnya setan uka-uka. Bagaimana tidak jahat? Hayo uka adu, uka ana, uka utang, uka acut, uka oyoy, uka empat. Kadituna uting. Nah setan uka-uka semodiar ya. Hadirin yang berbahagia, karena saya subuh ada pengajian ya. Kiranya saya nggak bisa lama ini sajalah, karena ada pengajian saya subuh, saya takut kesiangan. Ini sajalah. Namun saudara Pak Lurah mohon maaf ya, saya mau mengajak ke warga di sini, ke jamaah, ke warga Pak Lurah, yang mana saya lagi ngebangun masjid pura udah sebulan. Saya nggak punya donatur, dewekan baik Lurah. Ini mah kalau mau, tapi udah bilang panitia, boleh nggak saya gelar sorban? Kita berbagi, kita nyisikan sebagian harta kita di jalan Allah. Lah apa kata Nabi? Kalau kita sudah mati, putuslah seru amalnya kecuali 3, sodakoh jariyah. Kata Nabi, man bana masjidan fid dunya banallahu madinatan fil akhirat. Orang yang mendermakan hartanya, orang yang mengeluarkan hartanya, menyisikan hartanya buat pembangunan masjid, akan Allah bangunkan satu kota di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui acara ini saya mau ngajak, mintain jariah saya. Ya era mah era sih. Ya habis bagaimana ngajak ini ya? Lah, emang era. Ayo panitia, ayo siapin, pakai karung. Gua mah atuh tai kambing bawa tah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Allahumma salli ala wa iha wa abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Pahalanya buat emak bapak kita, pahalanya bu pak buat emak bapak kita. Bagian berapa ge? Allahumma sholli ala 2000 ge bagian gitu. Cokolot teh daglo kan dibayar 2000. Tibil qulub duit cepean aya sih sama 2000 bekeun kain. Wadawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allah ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa abadani wa nuril amsari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan amal ibadah jariyah kita yang penting ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nilai tambah pahala buat orang tua kita yang sudah wafat, buat mertua kita, buat guru-guru kita yang sudah wafat. Hadirin wal hadirat, ini saja yang bisa AA sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Panitia mohon maaf kiranya saya nggak bisa makan dulu, saya langsung pulang. Sanu nawaran dahar cenah eta. Idi bari lagi teu masak bari lagi. Pak Lurah maafkan saya, para guru semuanya maafkan saya, Kang Jen maafkan saya. Sekali lagi apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan, enggak enak didengar, menyinggung hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk doa kita serahkan saja kepada guru-guru kita yang mulia. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
hatur nuhun ka Al Mukarrom Kyai Haji Muhidir Hasbi garis miring Ustadz Sebret anu tos parantos masihan ilmu kanggo urang sadayana anu mudah-mudahan sing manfaat kanggo kahirupan urang sadidinten. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara anu terakhir penutupan atau doa anu bade dipimpin ku Bapak Haji Ustadz Komarudin. Waktu sinarang tempat disumanggakeun. Wa buana ya karim ya jalal ikram Allahumma salli ala habibina wa syafina wa karimina maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan li'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa la sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wa taqallana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat bi ayati wa ba'dana inna qaribu mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma azin sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalahu min qawlina la ilaha illallah wa sabbahna subhanahu wa bihamdihi wa ma shallaina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam majlisi hadiyatan min washilah wa rahmatan min kanzilatan barakatan samilatan la hadur sidina syafiina maulana Muhammad wa ila hadrati abaihi wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ali kulli minhum wa shuhabati ajma'in wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Muhyiddin wa ila hadrati jamil awliya'i wa usulihin wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa ahwatina amatina wa ikhlatina wa istadina wa li muallimina wa li auladina wa li dzurriyyatina liman haqqun alaina wa li jamil jamaah jamil hadirin wal hadirah jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal irfa'al madarajat wa dhaiful hasanat wa kafir anu musayyiat wa limul jannata wal anbiya'i wal ummahat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubbika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masal. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi amruka wa yakarzuqna fahman alamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a tilawatahu innahu samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin barakallahu lakum. Alhamdulillah acara tikawit dugi ke akhir para tos rengse di dia simkuring atas nami pengatur acara sareng panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam nu didiluguan ku Irmabat sareng DKM Masjid Jami Baitul Taqwa nyuhunkeun dihapunten boh bilih dina penyampaiana kirang tata kirang titi kirang duduga peryogana simkuring nyuhunkeun dihapunten saageng-agengna. Ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priberos ngaturkeun pisan kanggo kasadaya para ulamanya peratos nyaosa sama pangulam namun
yang punten menawi dina panapian atau napi jamuan anu kira memuaskan ya begitu kira-kira ya yang punten anu seluas-luasna kanggo sadayana para ibu-ibu serta para bapak-bapak wilujeng aroinya wilujeng pamitan kemudian sindugi ke awakna masing-masing dengan gaya absen. Begitu ke para panitia ya setelah disiapkan segalanya untuk penyiapan penuh perapihan ya bagi seluruh kaula muda seluruh segera panitia atau peratus di papan cenanku ketua kage ngarapikeun kursi-kursina kade numpukeun anak kada ditingali ya masing-masing pergi kursina aya nu kado majelis oge aya nu dicatakan kita kita hilaf kanggo para ibu-ibunya insyaallah dina kaping 28 ya orang bisa papendak deui dina acara anu sami ya namun acara di siang hari ya kanggo di majelis din Baitul Taqwa kami bari tetap kena nabi pada acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.